kami persilakan kepada Bapak Kurniawan untuk membawakan materi tersebut. Silakan, Pak. Udah muncul ya, Azizia ya? Ya. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Materi ini saya angkat, yaitu tentang perpajakan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Jadi undang-undang ini terbit di 5 Januari, ya, diundangkan 5 Januari tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ya. Ini telah bukan mengubah, tapi ketentuan Undang-Undang 33 tahun 2024 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah sudah dicabut. Ya. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, undang-undang ini dari konsiderannya dari Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2028 yang mengubah, ya, tentang pajak penghasilan, dan mengubah juga Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai itu sendiri. Jadi dasar hukumnya yaitu dan ruang lingkup perpajakan. Dasar hukumnya, ya, yang disebutkan tadi, ya, yaitu Undang-Undang 1 2022, Undang-Undang 7 tahun 2001, peraturan PUPR, ya, tentang nomor 15 tahun 2017 tentang tata cara perhitungan nilai perolehan air permukaan. Nah, ini berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah, provinsi terhadap perhitungan air permukaan. Glosariumnya adalah PAD itu mencakup pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain, pendapatan kas daerah yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, pajak dan retribusi memiliki perbedaan yang konsep yang berbeda, itu ya, yaitu pajak daerah adalah berupa kontribusi wajib. Ya, jadi kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang atau pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepala daerah bagi kemampuan semua sebesar-besarnya kepada rakyat. Sedangkan untuk retribusi, ya, ada imbalan langsungnya, ya. Retribusi untuk pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang disediakan atau disediakan oleh pemerintah atau disediakan oleh dalam bentuk layanan pemerintah, itu retribusi. Jadi ruang lingkup hubungan keuangan, ya, antara pemerintah pusat dan daerah berkaitan ada 5 poin besar. Pertama, pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi. Yang kedua, pengelolaan transfer ke daerah, ya, dana transfer ini, ya. Yang ketiga adalah pengelolaan belanja daerah. Yang keempat adalah pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah, dan yang kelima adalah sinergi, ya, pelaksanaan sinergi fiskal nasional. Nah, yang dibahas saat ini adalah tentang pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi. Kita tidak masuk tentang transfer ke daerah, pengelolaan transfer ke daerah, tapi sedikit menyinggung terhadap transfer ke daerah, apa itu DH, apa itu DAK, apa itu
PAU, apa itu dana desa, apa itu dana otonomi khusus atau dana otonomi keistimewaan. Jadi TKD ini transfer ya, latar belakang ya transfer ke daerah ya, DPH, DAU, DAK dan lain-lain. Jadi ini berkaitan dengan keberadaan undang-undang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Nah, yang paling penting ini, yang paling penting dari ketentuan malam ini kita bicara perpajakan, ya pajak melalui reklasifikasi di majelis pajak berbasis konsumsi menjadi satu pajak, yaitu ya PBJT ya. PBJT yang mengatur tentang objek pajak seperti parkir valet, objek rekreasi, persewaan dan lain-lain. Yang paling penting juga ada pemungutan absen ya, pemungutan absen yang kita bahas di apa itu pemungutan absen adalah pajak antara level pemerintah provinsi dan kabupaten kota, yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak bea ya, bea apa namanya, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pajak mineral bukan batu bara ya, pajak. Jadi intinya adalah kalau pemungutan absen ini adalah bentuk ya, bentuk pengalihan pajak di mana pemerintah provinsi ya mempunyai hak untuk memungut pajak mineral ya, mineral dan batu bara dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan dan perizinan ya. Nah, yang ketiga adalah penyederhanaan retribusi. Jadi retribusi ini sudah disederhanakan menjadi 3 jenis: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi jasa perizinan. Nah, untuk objek retribusi disederhanakan dari 32 menjadi 18 jenis pelayanan sendiri. Nah, jenis pajak provinsi dan kabupaten kota ya, ini kan sudah mengubah ya, tidak diberlakukan lagi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 ya, sekitar itu 2009. Jadi sekarang kita masuk di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022. Jadi untuk pajak provinsi ya, pajak kendaraan bermotor, pajak balik nama kendaraan bermotor, pajak alat berat, pajak bahan bakar kendaraan bermotor ya. Tadi pajak air permukaan, pajak rokok atas cukai. Nah, ada sini kalimat absen pajak mineral ya. Absen pajak mineral bukan logam dan batuan ya. Jadi termasuk absen pajak MBLB itu sendiri. Apa itu absen? Ya, absen ini adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu ya. Absen. Yang selanjutnya ada juga pajak kabupaten kota ya. Ruang lingkup kewenangannya kabupaten kota. Pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan, pajak perolehan hak atas tanah, pajak barang dan jasa tertentu, pajak reklame, pajak air tanah ya, tanah berarti di bawah air tanah, pajak ya tadi pajak mineral bukan logam dan batuan. Jadi ada absennya dari pemerintah provinsi, ada juga pajak ya, pajak mineral bukan logam dan batuan itu sendiri dari kabupaten kota. Nah, untuk absen ya, absen pajak kendaraan bermotor ya, absen PKB dan absen bea balik nama kendaraan bermotor. Di satu sisi di pemerintah provinsi mengatur peran. Nah, di pemerintah kabupaten ya, pajak kendaraan ini ada absennya, yaitu pungutan tambahan pajak untuk persentase tertentu. Jadi saling bertukar. Di satu sisi di pajak mineral bukan logam dan batuan, absennya ada di pemerintah provinsi. Akan tetapi kalau untuk di kabupaten ada absen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama bermotor.
Selanjutnya kita ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ya. Jadi asal lihat ada pemaan ya, yaitu pajak ya, pajak jas. Ini berkaitan dengan pajak rokok, pajak atas cukai rokok, sedangkan ini pajak tembakau ya. Jadi beda ya pada terkait dengan pajak tembakau. Yang kedua, ada barang ini BKP ini barang kena pajak ya, tidak dikenal PPN, adalah barang tertentu dan dalam kelompok barang meliputi makan minuman restoran ya, rumah makan, warung sebagainya. Jadi ini menjadi isu penting dalam perpajakan, mengingat di Undang-Undang Perpajakan Nomor 49 Tahun 2009 tahun 2009 tentang PPN ini belum mengatur secara detail. Maka apakah jenis makan minum yang disajikan di hotel, restoran itu merupakan PPN atau PPH ataupun pajak daerah. Nah, di Undang-Undang 7 tahun 2021 sudah tegas disebutkan ini tidak tergolong makan minum ini yang disajikan di hotel, di warung makan dan sejenisnya, baik kalau bentuk restoran, warung, rumah makan maupun jasa catering atau tata boga tidak dikenakan PPN. Tetapi merupakan retribusi ya, retribusi ataupun pajak daerah. Apakah pajak daerah itu tergolong dari pajak barang dan jasa tertentu? Jadi makan minum ini tergolong barang dan jasa tertentu, PBJT. Jadi kewenangan kabupaten kota untuk memungut pajak tersebut ya, pajak tersebut nanti kita bahas. Jadi jasa kena pajak ya, jasa tidak kena pajak PPN tertentu seperti apa, keagamaan, kesenian, hiburan ya, yang merupakan objek pajak retribusi. Jadi hiburan, kesenian ya, perhotelan ya, yang tidak kena PPN-nya ya, perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir dan jasa boga. Jadi sudah tegas di Undang-Undang 7 2021 ini bahwa untuk tata boga atau catering, perhotelan ya tidak kena PPN. Dia termasuk objek pajak daerah atau retribusi daerah sendiri. Jadi tarif pajak ini perpindahan saja, tarif pajak kendaraan bermotor pertama ya sebagai dan seterusnya ya, apabila dia berpindah ya, pindah berarti 6%, khusus daerah yang setingkat ya, yang setingkat dengan daerah yang tidak terbagi dalam kabupaten otonom, PKB-nya ya, PKB-nya pertama paling tinggi 2% dan seterusnya paling tinggi 10%. Nah, pajak kendaraan umum, angkutan sekolah, karyawan, ambulans, milik pemerintah, pemadam kebakaran, puskesmas dan lain-lain, pajak kendaraan bermotornya 0,5%. Nah, bagaimana dengan bea pajak ya, bea pajak kendaraan bermotor? Sama ya, tarifnya ditetapkan paling tinggi 12% ya, khusus untuk daerah yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten otonom, tarif ya balik nama kendaraan bermotor ya paling tinggi 20%, paling tinggi 20%. Nah, selanjutnya ada pajak alat berat ya, pajak alat berat paling tinggi 0,2. Pajak alat berat ini semua ditentukan dalam Perda itu sendiri. Ada juga pajak bahan bakar ya, bahan bakar kendaraan bermotor. Sama ketentuannya merujuk di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, khusus tarif pajak paling tinggi 10% ya. Khusus untuk tarif pajak PBKB ini untuk bahan kendaraan motor paling tinggi, kendaraan umum ya paling 50% dari tarif untuk kendaraan pribadi. Jenis barang bahan bakar bahan bakar kendaraan bermotor ini ya jenisnya tertentu ya menyesuaikan tarif ya, menyesuaikan tarif
PBBKB yang sudah ditetapkan oleh Perda dalam rangka stabilisasi. Nah, kewenangan, ada satu kewenangan tentang kewenangan pemerintah provinsi ya tentang pajak air permukaan. Ketentuannya pajak air permukaan itu sendiri paling tinggi 10% ya, paling tinggi 10% yang ditetapkan dengan Perda. Nah, contoh perhitungannya ya, misalnya PT AA memiliki nilai perolehan air ya sebesar ya 1.000 per meter kubik ya. Volume airnya selama sebulan adalah 5 juta meter kubik. Maka besaran pajak air permukaan itu sendiri air permukaan sendiri 10 dikali ya, kali ya harus 1.000 ya, 1.000 dikali 5 juta meter kubik ya, kurang lebih 500 juta. Jadi pajak terutang PTA kurang lebih 500 juta itu sendiri ya. Ini bukan 1.000 ya, bukan 1.100, 1.000. Sedangkan pajak rokok sama ya, ada tarif obsennya. Nah, ini lagi kita bicara tentang tarif obsen ya, untuk PKB ya, 10% ya. Apa saja tarif obsen? Apa saja tarif obsen ya? Tarif ditetapkan sebagai obsen PKB ya, klik nama 40% dan obsen pajak ya mineral kan batuan sendiri. Jadi ditetapkan dalam Perda ya. Jadi ada tarif obsen, ada yang tarif bukan obsen. Tarif bukan obsen berarti kewenangan penuh menentukan harga, sedangkan obsen sendiri berdasarkan pungutan tambahan pajaknya. Ya. Kita bahas dalam diskusi. Nah, bagaimana ya pajak mineral ya. Jadi ada pajak seperti tadi pajak mineral bukan logam dan batuan ya. Ya, bagaimana perhitungan ini ketentuan regulasi ya artinya jadi untuk pajak mineral bukan logam ini ya, bukan batuan ya. Nilai jual hasilnya dasar pengenaan pajaknya adalah nilai jual ya, nilai jual pengambilan mineral ya, mineral kan batuan. Jadi nilai jualnya itu berdasarkan perkalian berapa ton ya, berapa ton yang diambil ya, berapa ton yang diambil dengan patokan harga tiap-tiap MBLB itu sendiri. Harga patokan juga dilihat dari rata-rata ya penjualan di daerah setempat. Tarif pajaknya ini yang MBLB ini ditetapkan paling tinggi 20%. Nah, ini akan berkaitan dengan khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi yang tidak dibagi dalam daerah kabupaten otonom, tarif MB dan tarif MBLB ditetapkan paling tinggi. Apa maksud dari sini? Apa maksud? Ketika pajak MBLB ini ditetapkan di Perda kabupaten kota sebesar 70%, maka kewenangan provinsi memperoleh manfaat kurang lebih 5% dari penarikan ini ya. Jadi ada selisih 5% ini untuk menarik pajak yang disebut obsen itu sendiri karena dikasih kewenangan paling tinggi 5% sendiri ya. Jadi provinsi bisa memuat Perda dalam bentuk obsen itu sendiri, pungutan tambahan. Kenapa? Sebab dalam ketentuannya ya, obsen itu sendiri ya, obsen pajak ya mineral ini untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan ya di daerah. Nah, karena di pertambangan ini ada kewenangan provinsi menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sifatnya pengawasan. Tapi kenapa dari kabupaten kota yang menentukan tarif itu sendiri ya? Jadi dia kategori tarif
tarif mineral bukan logam dan batuan ya. Karena di daerah penghasil atau daerah penghasil MBLB ini sendiri ya. Itu dasarnya. Bagi hasil ya. Jadi ada juga bagi hasil pajak provinsi ya. Hasil penerimaan PBBKB ini dibagi hasil ke 70% ya. 70% kepada kabupaten kota. Penerimaan pajak air permukaan dibagi hasilkan 50% kepada kabupaten kota. Penerimaan pajak permukaan sumber airnya yang berada hanya satu di wilayah kabupaten kota, maka penerimaan pajak atas air dibagikan 80% kepada kabupaten kota. Jadi penerimaan pajak, jadi ada penerimaan pajak yang diarahkan penggunaannya, ya, yaitu hasil penerimaan jenis pajak sebagai berikut ya. Kendaraan bermotor dan obsen ya. PBJT atas tenaga listrik ya, pajak rokok ya, pajak air tanah ya, di mana kabupaten wilayah kabupaten baik provinsi maupun kabupaten dialokasikan untuk mendanai kegiatan tersebut. Nah, jadi objek PBJT ini adalah penjualan penyerahan ya. Penjualan penyerahan dan konsumsi barang dan jasa seperti makan minum, jasa listrik, tenaga perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian. Tarif PBJT ya, paling tinggi 10% ya, paling tinggi 10%. Khusus untuk tarif hiburan seperti diskotik, klub malam, bar, mandi uap atau spa paling rendah 40 dan paling tinggi 70%. Khusus tarif PBJT atas ya, atas tenaga listrik ya, untuk yang bersumber dari sumber lainnya dari PLN, dari pembangkit ya, itu kan paling tinggi 3%. Kalau yang konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri paling tinggi 1,5% ya. Jadi, retribusi, jadi retribusi juga, retribusi yang saya sebutkan tadi ada 3 ya. Retribusi jasa umum, apa saja pelayanan kesehatan, kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar ya, pengendalian lalu lintas, sedangkan retribusi jasa penyediaan kegiatan usaha seperti promosi pertumbuhan dan lain-lainnya. Jadi jasa kepelabuhanan ya, jasa kepelabuhanan, potong hewan, tempat penginapan, pesanggaran villa ya, penyediaan tempat khusus ya, bukan tempat khusus parkir di luar badan ya, itu retribusi. Terakhir adalah perizinan tertentu ya, persetujuan bangunan gedung ya, kemudian IMB. Dulu IMB yang sekarang namanya persetujuan bangunan gedung atau penggunaan tenaga asing dan pengelolaan pertanaman rakyat ya. Di daerah-daerah yang menggunakan tenaga asing ya, tentu harus dikenakan retribusi. Ya, jadi ini yang perlu dimanfaatkan dengan undang-undang sekarang. Banyaknya masuk tenaga asing, berpeluang juga kita memungut retribusi atas perizinan tersebut. Dana bagi hasil ya, dana bagi hasil, ya, dana DBH, penghasilan, PBB, cukai ya. DBH ada dana pajak, ada sumber daya alam ya. Sedangkan DBH sumber daya alam terdiri kehutanan, material batu bara, minyak bumi, panas bumi dan perikanan. Yang banyak DBH yang untuk daerah-daerah penghasilan seperti Kalimantan, ya, seperti Sulawesi, yang daerah-daerah timur ya, kawasan timur ini banyak memperoleh DBH ya, kehutanan, termasuk mineral batu bara, minyak bumi, panas bumi dan perikanan itu sendiri. Jadi pembagian dana bagi hasil ya, pajak penghasilan ya, ya, PPH pasal 21 ya, pasal 25, pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Jadi ketika ada pembagian pajak penghasilan ya, totalnya penghasilan ini yang diberikan itu dari pemerintah pusat ini ya, DBH dari pemerintah pusat ya 20% ya, 20%. Untuk provinsi 7,5, kabupaten penghasil 8,9, kabupaten kota lain dalam provinsi 3,6. Jadi
pembagian DWH ini kita bisa lihat ya, total semua adalah 20% untuk daerah. Daerah termasuk provinsi dan kabupaten kota. Nah, pajak bumi bangunan ya, DWH-nya ya, untuk daerah 100%, kabupaten kota, provinsi yang bersangkutan 3,6, penghasil ya 7,8, provinsi 16,2 itu sendiri. Jadi dana bagi hasil ya 100% ini pertambahan antara ini dan ini ya. Nah, ini ketentuannya tentang DBH cukai ya, keutamaan minerba. Ini sudah diatur secara tegas di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 ya. Ini kita sedikit menyinggung tentang DBH ya, dana bagi hasil, tidak termasuk pajak ya. Nah, ada ketentuan apakah belanja makan minum dikenakan PPN. Nah, saya sudah sebutkan tadi bahwa di pasal 2 ini, di pasal 4 ayat 2 ya, pasal 4A ayat 2, barang tidak dikenakan PPN ya. Namun dikenakan sebagai objek pajak. Nah, bagaimana dengan PPH-nya? PPH-nya dikenakan pasal 23 ya, kalau catering ya. Khusus PPH ya, PPH yang memiliki MPP, yang tidak memiliki MPP dikenakan pengenaan pajak 100%. Ya, 100%-nya itu 4% tanpa EP serta tidak kenakan PPN. Catering adalah bukan merupakan, jadi tetap dikenakan PPN, tapi pajak daerahnya berlaku 10% itu sendiri. Ya, untuk tetap dikenakan PPH ya, PPH bukan PPN ya, PPN. Belanja makan minum yang disediakan di restoran, warung makan, semacam yang dibutuhkan makan, baik dikonsumsi di tempat atau tidak, cukup dikenakan PPH sebagai belanja biasa 1,5% ya, PPH penghasilan ya, penghasilan dengan rekanan yang memiliki MPP tanpa memiliki MPP adalah 3%. Tidak dikenakan PPN karena sudah dikenakan pajak daerah itu sendiri. Jadi selanjutnya belanja makan minum dan toko minimarket ya, toko minimarket selain tercantum dalam uraian di atas ya, telah dikemas memiliki merek branding, dikenakan PPH pasal 21 tarif ya 1,5 dengan rekan yang memiliki MPP 3% ya, yang dimiliki MPP, dan serta dikenakan PPN sebesar 10% karena tidak termasuk pengecualian dalam PPN di atas dan bukan merupakan objek pajak itu sendiri. Demikian yang bisa saya sajikan. Mari kita diskusi tentang perpajakan. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin Bu Aziza lagi terkendala jaringan, jadi mungkin untuk sementara saya akan mengambil alih. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, silakan raise hand atau bisa langsung. Kayaknya sudah ada Bu Misbah. Silakan Bu, langsung bertanya kepada Pak Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Di slide yang di depan sepertinya Pak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terkait dengan pajak kendaraan bermotor. Di situ pada poin pertama, PKB bermotor pertama ditetapkan paling tinggi 1,2%, kedua dan seterusnya dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi 6%. Maksudnya seperti apa tuh Pak? Ya, bisa buka. Oke. Ya. Baik.
Jadi pengertian itu Pak, mohon maaf Pak. oke. Ya Pak. Baik Pak, mohon maaf Pak karena jaringan saya tadi lagi ada gangguan, jadi keluar. Ya. Mungkin ya, itu tadi materi dari Bapak Kurniawan. Baik untuk Bapak dan Ibu, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Di sini ada Ibu Misbah yang sudah. Silakan Ibu Misbah. Tadi sudah saya tanya, Bu. Oh iya Pak, ya, iya Bu. Ya. Baik, mohon maaf Bapak Ibu karena jaringan saya tadi sedang ada gangguan, jadi sempat keluar. Silakan Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu peserta, jika ada yang didiskusikan dengan narasumber kita ataupun ada yang ditanyakan, silakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Juga untuk langsung raise hand. Oke, Asisah. Saya share ya tentang pajak progresif ya. Ini jelas kita lihat di regulasinya ya. Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya ya dibedakan sesuai dengan jenis kendaraannya berdasarkan kategori jumlah roda kendaraannya. Contoh Bu, untuk orang pribadi atau badan yang memiliki satu kendaraan, orang pribadi atau badan yang memiliki satu kendaraan bermotor roda 2, satu kendaraan roda 3, satu kendaraan roda 4, satu kendaraan beroda 4 masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama, sehingga tidak dikenakan pajak progresif. Yang kedua adalah pajak progresif kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan dengan jenis kendaraannya ya. Sama penjelasannya di huruf B. Jadi pajak progresif kepemilikan ini kedua ya, kepemilikan kedua ini Bu, kepemilikan ini kan kepemilikan 1 ya, 2 dan seterusnya ya. Masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidak dikenakan pajak progresif ya. Kepemilikan Pak Kurniawan ini roda 2 ya, satu roda 2, ada juga roda 3-nya, ada juga roda 4-nya, masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sesuai dengan ketentuan pajak pertama ya, sehingga tidak dikenakan pajak progresif ya. Jadi berdasarkan kategori jumlah rodanya ya, jumlah rodanya itu Bu tentang pajak progresif itu sendiri. Sama dengan pengertian di pasal 10 ayat 1 ya huruf A, pajak progresif untuk kepemilikan, sama penjelasannya dan seterusnya dibedakan sesuai dengan jenis kendaraannya, jenis jumlah roda ya. Jadi jumlah roda. Kalau saya memiliki roda 2, 1, roda 3, 1, roda 4, 1, masing-masing diperlakukan sebagai atau lebih dari 1, lebih dari 2 ya. Berarti saya dikenakan pajak yang dimaksud di slide yang saya sebutkan tadi ya, slide itu yang saya sebutkan tadi di PKB ya, pajak kendaraan bermotor. Seterusnya paling tinggi progresifnya 6 Bu, 6% ya, 6% itu sendiri. Jadi pengertian yang dimaksud di sini kategori jumlah roda kendaraan berdasarkan kategori roda kendaraan. Kalau roda kendaraannya saya sama, maka saya
maka saya kena pajak progresif paling tinggi 6%. Tapi kalau roda kendaraan saya berbeda, seperti yang dijelaskan, roda 2, satu roda 2, satu roda 3, dan satu roda 4, saya dikenakan, ya, diperlakukan sebagai kepemilikan pertama itu sendiri. Ya. Demikian Bu Misbah. Ya Pak, kemudian ada satu lagi Pak, ini tentang PBJT tadi. Di situ kan tadi ada di tarifnya itu ada 40% paling rendah dan 75% paling tinggi. Ya, untuk menentukan persennya rendah atau tinggi itu tetap berdasarkan perda ya Pak? Harus ada perdanya Bu. Jadi kalau untuk tarif yang, kalau untuk tarif umum ya, PBJT ini kan 10% paling tinggi. Yang khususnya itu kalau klub malam, diskotik, spa, mandi uap itu paling rendah 40%, paling tinggi 75%. Itu semua ditetapkan di perda Bu. Jadi semua ditetapkan di perda yang dibuat oleh daerah. Ya. Dibuat oleh daerah, kabupaten kota karena kewenangannya kabupaten kota Bu. Itu. Oke Pak, terima kasih atas informasinya. Baik Pak, itu tadi itu tadi pertanyaan dari Ibu Misbah. Mohon maaf sekali lagi karena jaringan saya kurang baik, jadi sempat keluar dari Zoom. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya bisa melalui chat, bisa juga langsung raise hand jika ada yang ingin didiskusikan dengan narasumber kita. Baik, ini ada pertanyaan, Pak. Katanya pajak CPO minyak kelapa sawit tergolong ke pajak apa? Untuk daerah penghasil sawit dalam bentuk apa? DBH atau DAU? Ini pertanyaan dari Bapak Adroni Faza. Silakan Pak. Sebagaimana penjelasan saya awal bahwa kalau untuk pajak provinsi ya, untuk PKB, PBNKB, pajak alat berat, pajak bahan bakar, pajak air permukaan, pajak rokok, opsen pajak mineral, ya opsen pajak MBLB, ya kalau kabupaten kota. Jadi dia tidak kategori pajak daerah, dia kategori pajak penghasilan Pak. Jadi kita bisa lihat di barang, ada barang kena pajak dan jasa kena pajak. Nah, kalau kelapa sawit itu masuk ya barang kena pajak Pak, barang kena pajak itu sendiri. Yang kedua adalah apakah DBH atau DAU. Nah, seperti saya sebutkan tadi, tidak bisa diberikan DBH ya, karena bukan kategori. Kalau DBH ya seperti penjelasan saya, bukan kategori DBH kehutanan ya, atau DBH mineral atau batu bara. Jadi tidak diberikan dalam bentuk DBH, tapi pasti diberikan DAU itu sendiri. Demikian Pak. Jadi dia tidak kategori ya, kategori pajak ini pajak provinsi atau kabupaten ya, pajak CPO-nya Pak. Dia kena tetap PPN ya, karena termasuk barang kena pajak itu sendiri. Kita bisa lihat di Undang-Undang 7 2021, barang kena pajak dengan jasa kena pajak. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak jawabannya untuk pertanyaan dari Bapak Adroni Faza. Selanjutnya Pak, ini dari Ibu Sri Wahyuni. Izin Pak, tadi kurang jelas sinyalnya.
Mohon diulang mengenai pengenaan pajak makan minum dan sewa atau mobilisasi alat berat, Pak. Silakan. Terima kasih. Pajak makan minum ini dia termasuk pajak daerah. Ya. Tapi ketika kita melakukan pembelanjaan, maka tidak luput dari PPH sendiri, bukan PPN. Jadi baik di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Undang-Undang 1 Tahun 2022 bahwa pajak makan minum ini adalah pajak daerah, ya, pajak daerah yang kewenangannya di kabupaten kota, ya, kabupaten kota yaitu PBJT itu sendiri. Tapi ketika dalam bentuk belanja, kegiatan, kontrak, tetap dipotong PPH itu sendiri. Tetap dikenakan PPH itu sendiri, Bu. Nah, bagaimana dengan sewa mobil alat berat, ya? Dia kena PPH pasal 23, Bu. Kita bisa lihat di Undang-Undang 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, dia kena PPH pasal 23. Demikian, Ibu Sri. Iya, terima kasih Pak. Jadi untuk Bu Sri itu mengenai penjelasan mengenai dengan pengenaan pajak makan minum. Silakan Bapak dan Ibu, masih ada waktu beberapa menit lagi untuk sesi diskusi pada materi malam ini, yaitu khususnya pada materi mengenai dengan perpajakan atau perspektif perpajakan Undang-Undang Keuangan Pusat dan Daerah dengan Undang-Undang HPP. Baik Pak, ini dari Ibu Sri Wahyuni katanya makan minum tadi PPH pasal berapa ya Pak? Jadi sepertinya sudah ada yang disampaikan. Baik Pak. Mohon maaf Pak. Saya sambung kembali pertanyaan dari Ibu Sri Wahyuni. Oke. Jadi Untuk dia kategori pasal 23 ya, kalau dia jasa cateringnya, ya, pasal 23 dengan tarif sebesar 2% yang memiliki MPWP, 4% jika rekanan tersebut yang jasa catering ini tidak memiliki MPP, namun tidak dikenakan PPN. Tetap tidak pernah dikenakan PPN karena makan minum restoran bukanlah ya barang kena pajak, bukan barang yang dikenai PPN, pajak pertambahan nilai. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pasal 4A ya ayat 2. Selanjutnya, apabila belanja makan minum yang disajikan di restoran ya. Jadi ada juga belanja makan minum Bu yang disajikan di restoran, yang meliputi makan dan minum dikonsumsi di tempat atau tidak,
Jadi kalau ibu makan di belanja makan minum ya, makan minum di warung, di restoran, ya dikonsumsi ataupun dibungkus umpamanya, dipakai apa namanya, biasa dibungkus ya, cukup dikenakan PPh pasal 21 sebagai belanja biasa. Ya, belanja biasa dengan tarif ya 1,5% ya. Biasa 1,5% karena yang memiliki MPP dan 3% yang tidak memiliki MPP. Dan tidak dikenakan PPN karena dia bukan kategori belanja makan minum tersebut. Ya. Nah, dia kategori adalah objek pajak daerah. Belanja makan minum di toko, ya, ada juga di toko Bu, dan minimarket. Selain saya dicantumkan yang saya sebutkan di atas, yang telah dikemas, memiliki merek, branding, maka dikenakan PPh pasal 22. Ya. Tadi pasal 22. Tarifnya sama 1 dan 3, tetap dikenakan PPN. Nah, jadi tetap dikenakan PPN kalau kita belanja makan minum dan toko atau minimarket atau swalayan selain yang tercantum yang disebutkan di atas, restoran, rumah makan, ya, tetap kenakan PPh pasal 21, ya, PPh 22, tarifnya tetap sama kalau memiliki MPP. Tidak memiliki MPP adalah 3%. Dan dikenakan ya, dikenakan tarif PN-nya. Karena kenapa? Sebesar 10% karena tidak termasuk pengecualian dalam PPh, dalam PPN dan tidak termasuk dalam pengenaan objek pajak daerah, Bu. Demikian, Bu. Nanti di-share materinya. Ibu Sri Wahyuni, Pak. Ibu Sri Wahyuni. Ya, Bu, jadi DPP itu ya, DPP itu khusus ya, khusus untuk PPN, Bu. Kalau untuk PPh tidak perlu pakai DPP 100 per 110. Langsung dikenakan saja 2% ya kali nilainya itu sendiri. Beda kalau kita mencari pertambahan nilainya ya, PPN-nya. Ini kan, Bu. Pak, boleh Pak? Ya, silakan. Tadi kan Bapak bilang barusan PPN itu dari Ya, baik, Pak. Ya, lanjut, Bu, lanjut. ya, Lanjut, Bu Misbah. ya, makasih Bu, maaf. Jadi tadi kan penjelasan Bapak barusan bahwasanya kalau PPN itu baru DPP, Pak. Kalau PPh 22 itu apakah langsung dengan nilai kwitansi atau dengan DPP, Pak? Selama ini dengan DPP ya, Ya, kan. dikembalikan 1, Jadi kan ada sini PPN-nya, Bu. Di pasal 22 kalau dia kategori kayak toko atau minimarket atau swalayan. Ada PPN-nya, Pak. Jadi pembaginya itu 100 plus 110 sendiri. Atau kurang lebih 11% kali nilai. Jadi intinya 11% kali nilai, Bu. Kali nilai biaya ya, biaya pajaknya itu sendiri, umpamanya 50.000 ya, 50.000. Ya dikali 11% saja, karena 100 per 110 itu sendiri. Itu. Kalau PPh tidak, Bu, dia langsung, Bu, 1,3 langsung cari DPP-nya sebagai bilangan pembagi. Berarti yang untuk PPh 22 itu juga tidak menggunakan DPP, Pak, langsung? Ya, dia langsung 1,5 yang memiliki MPP, 3% yang tidak memiliki MPP. Kecuali PPN-nya, Bu, angka PPN-nya. Dia itu mencari PPN, apa namanya, angka DPP itu di PPN, Bu, sebagai bilangan pembagi. Kenapa? Alasannya kenapa tidak memiliki DPP?
karena masing-masing PPH itu, kalau PPH dia beda ya, ada yang punya MPWP, tidak punya MPWP, ada yang PKP dan punya PKP. Jadi nilai pengenaan tarifnya tidak perlu lagi dikenakan perhitungan DPP itu sendiri. Cukup PPN. Bila bukan tadi yang di supermarket Pak, ini misalnya kita pengadaan laptop misalnya, itu PPh 22-nya dikalikan DPP atau langsung nilai kwitansi Pak? Ya Bu, kalau pengadaan laptop kan kita sudah lihat ya, kan dia jenis barang, makanya kita bisa kasih kenakan DPP dulu. Jadi umpamanya laptop harganya 15 juta, berarti kali 11 saja, itu sudah termasuk DPP pembagiannya. Terima kasih Perhitungan Pak. DPP. Ini malam ini terjadi pencerahan bagi kami Pak. Selama ini lain yang seperti yang kami asumsikan. Terima kasih Pak Kurniawan. Seperti apa asumsinya? Mungkin bagaimana Bu? Seperti apa asumsinya? Kita kan ada juga Bu. kalau misalnya PPh 23 itu kan PPh 23 itu kan final Pak, langsung kita kalikan 2% yang mempunyai BPP. PPH ya? PPH. Iya, PPh 23. Ya, Nah, ada yang MPWP kan 2%, yang ya, memiliki MPWP 4%. iya. Kemudian kalau PPh 22 itu selama ini kita kalau yang namanya pengadaan dengan DPP Pak, dikalikan DPP. Jadi tidak langsung gitu, kecuali PPh 21 itu langsung. Kemudian ya, kalau galian C itu kena PPh 22 aja, PPN tidak. Seperti itu Pak, yang selama ini apakah benar apa masih ada yang perlu ditambah? Yang pasti kalau pakai DPP itu kan cuma pembagi Bu, untuk menentukan nilai dasar pengenaan pajak itu. Itu DPP itu kan dasar pengenaan pajak ya, DPP. Jadi untuk mencari 10%-nya itu maka dia mencari dari 100 ya, 100 bagi 110 kali nilai itu sendiri dan dikali nilai pajak harga barangnya setelah kita mencari memperoleh DPP itu sendiri. Kalau PPH itu tidak perlu lagi kita kenakan tentang DPP. Ya cukup langsung saja 2% ya kali 2%, 4% kali 4%. Ya. Kalau perhitungan saya selama ini saya menyajikan di beberapa OPD bahwa kalau untuk PPN dalam kontrak saja kadang langsung dikalikan 10%, ya 10%. Kalau dalam PPH langsung tidak ada angka DPP-nya. Ketika ada pemotongan pajak oleh bendahara ya sebagai pemungut pajak, dia langsung kali 2%, 4%, 1,5%. Tapi kalau untuk pajak seperti pajak dalam kontrak, PPN-nya harus kita temukan dulu DPP-nya. Ya. Begitu Bu. Iya Pak, terima kasih Pak. Artinya ada dasarnya tentang perhitungan DPP. Tidak pernah menyebut tidak pernah menyebut di peraturan perpajakan kalau PPN-nya, PPH-nya, tapi PPN. Berarti ketentuan di luar dari DPP untuk PPH tidak diatur. Jadi semua PPN ya. Untuk mencari PPN, harga PPN itu kita harus mencari DPP dulu. Tapi kalau untuk PPN tidak ada, dia langsung persentasenya. Bisa dilihat di undang-undang perpajakan ya, nomor ada share ya, nomor yang baru perpajakan ya yang lama ya, tapi kan masih berlaku itu undang PPN nomor 42 tahun 2009 dan undang-undang PPH nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat undang-undang nomor 7 tahun 83, nomor 7 tahun 91, nomor 10 tahun 94, nomor 17 tahun 2000 tentang PPH. Kalau PPN juga sudah kali
4 kali perubahan ya, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja, ya Undang-Undang 883, 1194, 18 tahun 2000, dan terakhir ya sebelum ada Undang-Undang 42 tahun 2009 tentang angka DPP, tentang dasar pengenaan pajak. DPP itu dasar pengenaan pajak namanya. Ya. Demikian Bu. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Semoga bisa membantu ya, Ibu Misbah. Selanjutnya, Pak, ada pertanyaan dari Bapak. Tanya, enggak, untuk pembelian yang bersumber dari SDA tidak dikenakan pajak. Sumber daya alam. Pembelian yang bersumber dari SDA ya. Jadi ini kan semua ditarik Bu, ditarik Pak, sebagai pajak yang dipungut, ditransfer ke pusat. Pusat adalah yang membagi Pak. Jadi sesuai ketentuan yang Undang-Undang nomor tadi, Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 ini, 2022 ini, ya, DBH ini kan sudah ada pembagiannya ya untuk kehutanan, ya, untuk daerah penghasil, untuk provinsi, untuk provinsi perbatasan, itu sudah diatur di Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 itu sendiri. Jadi pengenaan pajaknya pengenaan pajaknya sudah diatur, sudah dibagi ya, dibagi berdasarkan pajak itu sendiri. Ya, baik Pak. Cukup Pak? Lanjut. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Silakan Bapak dan Ibu jika masih ada yang ingin ditanyakan untuk materi malam ini, silakan untuk kirim pertanyaannya melalui kolom chat. Saya ada waktu beberapa menit lagi. Ya baik, Bapak Ibu sekalian, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin dari narasumber kita atau Bapak Kurniawan, silakan untuk menyampaikan closing statement untuk materi malam ini mengenai dengan perpajakan. Silakan Pak. Tinggi. Apa ini Kakak? Ya baik, terima kasih ya. Bahwa pajak daerah ini sudah berubah ya, rezimnya sudah berubah menjadi Undang-Undang nomor 1 2022, termasuk juga Undang-Undang 7 tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan itu sendiri. Jadi yang kedua, yang paling penting pengenaan DPP. Saya tekankan lagi, DPP itu ya khusus ya berkaitan dengan pajak pertambahan nilai, tidak berkaitan dengan pajak penghasilan. Jadi pengenaannya kalau pajak penghasilan dia langsung nilai objek pajak, sedangkan dasar pengenaan pajak itu sendiri berdasarkan pajak pertambahan nilai itu sendiri. Demikian ya bisa saya sajikan ya. Baik, terima kasih banyak Pak atas materi malam ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Sekali lagi saya memohon maaf sebagai moderator. Jadi jaringan saya sempat ada gangguan, jadi sempat keluar dan tidak sempat terkontrol dalam Zoom ini. Baik, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih untuk malam ini dengan harapan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.